게임을 하면 공격력은 그리고 너는 Halo kawan-kawanku semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Kyo. Saya akan melanjutkan kembali film Parasite The Grey episode kedua. Untuk kalian yang belum nonton episode pertama, link saya simpan di deskripsi. Di episode pertama, parasit yang diberi nama Hyde sudah menjadi bagian dari tubuh Swin. Belum ada yang mengetahui bahwa Swin adalah inang dari parasit. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Seperti biasa, sebelum mulai, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film diawali dengan Kang Woo yang sedang berada di toko loak untuk menjual jam tangannya. Si bapak tidak tahu bahwa jam tangannya itu palsu. Kang langsung berpura-pura menyetujui harga yang cukup lumayan dari barang palsu tersebut. Kemudian mendatangi bengkel servis dan jual beli motor. Meminta si pekerja bengkel untuk menambahkan aksesoris di motor yang akan dia beli. Kemudian Kang mampir ke toko servis handphone karena handphone milik adiknya tidak bisa melakukan panggilan. Setelah selesai diperbaiki, Kang mencoba melakukan panggilan kepada pacar adiknya, namun tetap tidak ada yang mengangkat. Si pemilik toko memberitahu Kang bahwa ada beberapa orang yang sedang mencarinya di daerah itu. Mendengar informasi dari pemilik toko, Kang bergegas mengambil motornya, namun si pekerja bengkel beralibi kalau spare part yang dipesannya sedang dalam perjalanan. Datanglah sekelompok orang yang langsung menggerebek tempat itu. Usut punya usut, ternyata si pekerja bengkel sudah melaporkan Kang kepada anggota gangster yang dibicarakan oleh si bapak pemilik toko servis. Kang mencoba berkelahi dengan orang-orang itu sampai pada akhirnya dia berhasil melarikan diri menggunakan motor Honda PCX yang dicurinya. Kejar-kejaran masih berlanjut di sebuah pasar karena Kang sudah hafal dan hatam dengan tempat itu. Dia berhasil menghindari kejaran orang-orang tersebut. Kang berhasil kabur lagi ke suatu tempat di pinggir pelabuhan. Langsung menghubungi rekannya, dia meminta uang untuk kabur dari sana untuk menghindari incaran dari geng lain. Karena ada urusan yang sangat penting, Kang meminta untuk menjemput pada malam hari. 3팀. 네, 통과하십시오. 동하겠습니다. Di kantor kepolisian, tim Grey sedang melakukan pengecekan laporan pembunuhan. Ibu Choi dihampiri oleh Sersan Won Suk, anak buah dari Bapak Choi Min. Rupanya Won Suk sangat terobsesi untuk masuk menjadi anggota The Grey. Namun sikapnya membuat Ibu Choi tidak nyaman. Berpindah ke swalayan Betamart, di sana Swin ngahuleng tarik mungkin masih tidak percaya dengan yang terjadi selama ini bahwa dia sudah menjadi bagian dari parasit. Di sana Paman Choi Min datang mengunjungi Swin dan ingin mengobrol bersama. Setelah beberapa minggu sudah tidak ada kabar dari Swin. Sambil menunggu Swin, Paman Choi Min teringat perkataan Swin di rumah sakit tentang kejadian dia ditikam oleh si Mahmud. Menyimpan curiga kepada Swin bahwa Swin adalah jelmaan dari parasit karena seharusnya Swin menjadi korban penusukan. Namun tersangka yang menjadi korban oleh serangan misterius. Saat berbincang-bincang, mereka menanyakan kabar satu sama lain dan ngobrol ngalor ngidul. Paman Choi Min meyakinkan lagi apa benar Swin adalah parasit dan melakukan apa yang waktu itu Ibu Choi utarakan dengan mencabut rambut manusia yang sudah menjadi parasit tersebut, maka akan terbukti bahwa dia adalah manusia jadi-jadian. Setelah mencabut rambutnya, tidak terjadi apa-apa. Paman Choi Min sangat lega kalau Swin memang hanya manusia biasa. Tidak lama kemudian, muncul lagi sensor di kepala Swin. Itu menandakan ada parasit di sekitarnya, dan benar saja ada pria misterius menatapnya. Swin bersikap biasa agar pamannya tidak mencurigainya. 아, 맞다. 이리 와. Malam harinya setelah selesai bekerja dan akan kembali pulang, Swin dihampiri oleh kakak Kyung dan rekannya sebut saja Ilham yang waktu itu sudah mengajak untuk bergabung dengan anggota parasit. Karena tidak ingin menimbulkan masalah di muka umum, Swin pun akhirnya pasrah dan ikut bersama mereka. Kelompok parasit saat ini sedang mencari anggota lain yang sangat berbakat. Pemimpin mereka yaitu Pak Pendeta sudah melihat bakat Swin yang mahir meniru manusia dan tidak dicurigai oleh para manusia. Maka dari itu Pak Pendeta meminta Swin bergabung. Tidak ketinggalan Kang juga datang ke gereja Saijin untuk menyelidiki para parasit tersebut. Ditemukan juga sebuah gudang yang mencurigakan. Kang melihat Swin dan kakaknya sudah sampai di tempat itu. Harusnya Swin tidak datang ke sana sesuai permintaan Hyde. Sampailah mereka di dalam gereja. Dengan banyaknya manusia jelmaan parasit, Pak Pendeta memulai
memulai pidatonya dengan menampilkan rekaman video dari salah satu anggota yang sedang terluka waktu ditembak oleh Ibu Choi. Dia meminta para parasit berhati-hati dengan organisasi The Grey karena organisasi ini adalah musuh terbesar parasit, dan salah satu dari mereka disekap dan dijadikan anjing pelacak, yaitu suami Ibu Choi yang sudah menjadi parasit. 인간의 뇌를 빼앗고 인간을 그의 모습이 수많은 사람들에게 노출되어 본능만 가지고 탄생했습니다. 그를 빠르게 진행했습니다. Misi utama parasit yaitu menguasai tubuh manusia dan memusnahkannya. Untuk kelangsungan hidup mereka, para parasit yang sudah ada di seluruh Korea harus bersatu untuk menjadi lebih kuat. Sebenarnya para manusia itu lemah kalau mereka tidak bersatu. Namun dengan penggabungan kekuatan, para manusia menjadi lebih kuat dibandingkan para parasit itu sendiri. Itulah yang mereka takutkan saat ini. Penyebab manusia tahu dan segera mempelajari parasit adalah kejadian di pesta waktu itu. Satu makhluk parasit yang terlalu terobsesi membunuh manusia sehingga keadaannya diketahui dan dimusnahkan. Maka dari itu, manusia tahu kelemahan mereka sebelum para parasit mengenal lebih jauh jati diri mereka dan kemampuannya masing-masing. Untuk memperkuat jaringan dan memperkuat kemampuan, parasit harus belajar dan mengikuti sistem kerja manusia. Para manusia membentuk sebuah kelompok yang kita kenal yaitu pemerintahan. Para manusia rela berkorban demi organisasinya bisa bertahan dan mempunyai jaringan yang sangat kuat. Maka dari itu, manusia menjadi lebih kuat karena menyatukan kekuatan mereka. Dan parasit juga harus membentuk organisasi seperti manusia. Sementara itu, Kang mencoba masuk ke dalam gudang di samping gereja dan menemukan begitu banyak mayat manusia yang sudah dibungkus oleh plastik. Tidak lama kemudian, satu penjaga mencurigai ada aroma manusia yang masih hidup di dalam gudang. Kang yang dari tadi mondar-mandir di dalam mencoba mencari celah untuk kabur dari sana dari incaran tentakel yang menggeliat kaditu kadia mencari keberadaan Kang sampai hampir menimbulkan suara. Kebetulan makhluk itu memiliki mata di ujung tentakel yang sedang mencari keberadaan Kang, sehingga Kang bisa melewati tubuhnya dengan mudah. Sampai suatu ketika dia tidak sengaja melihat satu mayat yang ternyata itu adalah adik perempuannya sendiri. Sakit hati bercampur sedih dan marah tidak bisa lagi ditahan. Kang menyerang makhluk itu sampai menimbulkan kegaduhan dan diketahui oleh semua makhluk yang ada di dalam gereja. Pendeta pun segera memerintahkan mereka untuk memburu penyusup itu. 맡았던 재능을 사용하세요. 자. Kang berlari menuju hutan dan tidak disangka dia bertemu lagi dengan musuhnya. Mereka tidak percaya dengan Kang bahwa ada bahaya yang menghampiri mereka. Datanglah beberapa orang, lebih tepatnya jelmaan parasit termasuk kakak Kyung He. Ketua geng itu memarahi mereka untuk tidak ikut campur dengan urusannya sambil mengancam dan mengeluarkan pisau. Kemudian dia dibunuh oleh salah satu dari makhluk itu. Kesempatan bagi Kang untuk menyelamatkan diri dari serangan parasit dengan kebetulan dia bertemu dengan Suin. Mereka pun segera pergi dari sana menuju halte karena teman Kang sudah menunggunya di sana. 이쪽은 안 돼. 이쪽으로 와. Si Ilham yang selalu mengejar Suin memiliki kemampuan terbang dan langsung mengejar Suin CS. Kang sangat kebingungan karena musuhnya bisa mengetahui keberadaan Kang di tempat itu. Rupanya rekan Kang berkhianat dan memberitahu setiap tempat yang didatangi Kang kepada anggota geng tersebut. Perkelahian mereka di dalam mobil tidak bisa dihindarkan. Sementara si parasit berhasil menemukan mereka dan langsung menyerang. Tidak ketinggalan, Haide muncul untuk melawan si parasit tersebut. Sementara mobil mereka masuk ke dalam hutan dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Kang meminta penjelasan kenapa temannya tega mengkhianatinya. Diketahui bahwa ketua atau pemimpin mereka sengaja menjadikan Kang sebagai tumbal untuk perdamaian antara kedua belah pihak geng yang selalu saja berseteru. Karena Kang adalah anggota yang paling lemah di antara anggota lainnya, maka dari itu geng lain memburu Kang. Namun Kang tidak memperdulikan hal itu. Dia mencoba menyelamatkan rekannya dari dalam mobil, tapi temannya itu sengaja tidak melepaskan pegangannya dan berniat membawa Kang menemui ajalnya. Sementara itu, Suin atau Haide berhasil mengalahkan makhluk itu karena kemampuan parasit yang bisa merubah selnya menjadi
menjadi sayap, serangannya sangat lemah dan tidak berdamage. Makhluk itu sangat menyayangkan sekali Hyde menyerang sesamanya sendiri, padahal Hyde mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dan berguna untuk organisasi mereka. Selesai menghabisi makhluk itu, Hyde segera menyelamatkan Kang yang hampir saja jatuh ke dalam jurang. Dengan semua kejadian itu, Kang sangat terpukul atas kematian adiknya yang begitu tragis. Dia kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga adik kesayangannya. Ditambah semua orang sekarang mencapakannya. Kembali ke kantor polisi. Di sana Ibu Choi sedang memeriksa laporan investigasi pembunuhan yang sudah polisi jalankan. Ditemukanlah laporan kriminal tentang seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan. Dan laporan itu adalah laporan Suin waktu itu. Melihat kasus yang sangat mencurigakan karena si pelaku tewas akibat benda yang tidak diketahui. Dan kasus itu sangat mirip dengan perbuatan parasit. Sang korban yaitu Suin ternyata selamat dari kematian dan masih hidup sampai saat ini. Otomatis sekarang Suin menjadi incaran tim Grey karena Ibu Choi sangat paham betul dengan gerak-gerik tentang parasit tersebut. Dan episode kedua selesai. Itulah rangkuman film Parasit The Grey episode 2. Nggak apa-apalah ya, kita rangkum satu persatu episodenya, ya kan? Nantikan lanjutan episode selanjutnya, jadi nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Saya Bang Q undur pamit. Wassalam.